Halo semuanya, siapapun itu bakal betah ngobrol berjam-jam dengan lo jika lo bisa menguasai program atau sistem yang bakal kita bahas dalam video kali ini. Jadi, perkenalin dulu, pasti lo bingung, ada siapa nih muncul di YouTube lo gitu kan, dan ini orang siapa, ada papan tulis, ada pulpen, segala macam di tangan dia gitu kan. Jadi kenalin dulu, nama gue adalah Jason Stanley, dan gue udah punya pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang ilmu komunikasi. Jadi gue memperdalam komunikasi science, di mana di komunikasi science kita itu membedah komunikasi dari sisi psikologinya. Jadi kita melihat kira-kira gimana sih cara orang itu berkomunikasi, apa yang terjadi dalam proses otak mereka, atau dari sisi psikologi mereka. Jadi kita membedah psikologi itu sampai ke akar-akarnya untuk konteks komunikasi. Dan gue juga udah punya platform edutech gue sendiri, namanya Stanley Academy, yang sekarang itu udah ada 750, harusnya udah 800-an. Jadi ada 800 orang yang udah mengalami perubahan drastis banget setelah nerapin materi yang mereka pelajarin dari edutech gue, Stanley Academy, ke dalam kehidupan mereka. Dan ini nggak hanya terbatas pada konteks misalkan mahasiswa atau mungkin pengusaha, jadinya dari semua bidang pun orang itu merasakan perubahan drastis. Jadi gue punya sedikit kredibilitas untuk membicarakan topik yang bakal kita bahas dalam video kali ini. Nah, dalam video kali ini, janji gue adalah lo bakal bisa ngobrol berjam-jam dengan siapapun orang yang lo ketemuin. Dan ini nggak peduli, lo misalkan mau di dunia kampus pun, lo mau di dunia perkantoran, di dunia pekerjaan, mau di negosiasi bisnis, lo harus networking ketika lo pergi ke event, dan atau mungkin lo bareng gebetan. Ya, jadi lo bisa ngobrol berjam-jam bareng cewek yang lo suka atau mungkin cowok yang lo suka. Jadi yang bakal gue bahas dalam video kali ini itu sistemnya sebuah sistem. Sorry kalau tulisan gue nggak kelihatan, tapi yang bakal gue bahas dalam video kali ini adalah sistem. Oke. Bukan sebuah yang gue sebut sebagai tips. Jadi kalau sistem, bedanya dengan tips adalah kalau sistem yang kita praktekkan hari ini itu dia terdiri dari 3 langkah utama yang perlu lo lakuin. Oke. Jadi 3 langkah ini kalau lo lakuin ke siapapun itu, ya, orang yang berbeda di tempat kerja, misalkan, nih, misalnya gue gambarin deh. Oke, gambarnya sedikit jelek, tapi anggap misalkan lo terapin 3 sistem ini. Jadi sistem ini terdiri dari 3 langkah, yang dimana kalau 3 langkah ini lo terapin, misalkan ke satu, konteks pekerjaan. Satu lagi misalnya di konteks mahasiswa. Satu lagi misalkan di konteks sama gebetan misalkan. Ya, mau itu di romance, pekerjaan, atau di konteks informal pun, lo bakal mendapatkan hasil yang sama, yaitu adalah lo bisa ngobrol berjam-jam dengan siapapun itu. Dan ini udah diterapin juga oleh lebih dari 300 orang, yang waktu itu gue sempat ngadain webinar, dan semuanya itu mendapatkan konteks ini, dan hasilnya pas kita follow up lagi via WhatsApp, lebih lanjut, dan via email, kebanyakan bilang trik ini itu berhasil. Oke. Jadi, gue mohon banget lo investasiin waktu bentar doang aja, video ini gratis, lo cuma bayar pakai waktu lo doang, dan gue sangat hargai banget waktu lo itu. Oke. Makanya, ini gue bakal langsung masuk aja ke materinya, karena pasti lo bingung, kayak, bang, sistemnya ini apa, dan gimana caranya gitu kan. Dan gimana cara gue bisa nerapinnya ke dalam kehidupan gue ya, dalam 30 hari ke depan. Oke. Dalam 30 hari ke depan, siapapun yang lo ketemuin nanti, lo bakal bisa ngobrol berjam-jam sama dia dengan menerapkan sebuah sistem yang gue sebut sebagai the system of golden topic. Ini yang gue sebut sebagai sistemnya. Ya. Jadi nama sistem ini gue sebut sebagai the system of golden topic. Dan ini udah gue validasi sendiri dari psikologi, dan ada juga science communication yang kita pelajarin, dan udah diterapin juga oleh banyak orang. Jadi sistem ini itu bernama golden topic, system of golden topic. Sekarang bang, apa sih itu system of golden topic? Ya kan? Jadi system of golden topic itu menjelaskan pada dasarnya, anggap kita bakal bedah sedikit dengan sedikit sih. Anggap kita misalkan punya teman, lo sama gue, ya. Misalnya kita punya teman, di sini gue gambarin, ini matanya, di sini mukanya, anggap ini misalkan teman kita berdua. Oke. Namanya, kita kasih nama teman kita deh, ya. Misalkan namanya si Kevin, oke. Sini, Kevin. Kita kasih sedikit profesi lah, biar kita lebih jelas sedikit. Anggap misalkan Kevin ini teman kantor. Wah, seru banget nih. Ya, anggap misalkan nih Kevin teman kantor dalam dunia kantor baru.
kita berdua misalkan baru pindah kerja gitu kan, lo bareng gue. Nah, kita punya teman namanya si Kevin di sini. Gendernya cowok atau cewek bebas. Pokoknya namanya Kevin, pada umumnya biasanya cowok gitu kan. Nah, Kevin sebagai manusia, kita bakal mendefinisikan terlebih dahulu buat kita paham sistemnya. Kevin ini kan secara kategorial diri dia kan adalah manusia. Oke. Manusia. Kevin adalah manusia. Nah, sekarang gue pengen lebih kita berpikir secara lateral lebih mendalam lagi. Karena si Kevin adalah manusia, maka Kevin itu terdiri dari 2 komponen. Oke. Pertama, ada tebakan? Apa? Yang pertama, itu adalah otak. Oke. Yang kedua adalah tubuh. Ini gue pecah. Gue bakal dapat sedikit pertanyaan dari bidang, misalkan dari biologis, kayak, Bang, otak sama tubuh bukannya otak adalah bagian tubuh? Yes, benar banget. Tapi yang gue maksudin dalam konteks ini, buat 2 ini, adalah otak yang menggerakkan informasi kepada tubuh. Jadi, otak mengirimkan informasi kepada tubuh. Jadi, misalkan gue gerakin tangan gue ini sekarang, itu adalah informasi dari otak gue buat ngegerakin saraf-saraf gue untuk naikin tangan ke atas, turunin lagi ke bawah. Itu banyak penjelasan banget, tapi singkat ceritanya adalah otak menggerakkan tubuh. Nah, jadi dari sini yang bisa kita dapetin poinnya adalah, oke, karena Kevin adalah manusia dan Kevin terdiri dari otak sama tubuh, maka yang bisa kita simpulin, otak Kevin kan menggerakkan tubuh dia. Nah, ini yang menariknya dari bidang system of golden topic. Yaitu adalah, kalau seandainya otak Kevin memainkan peran yang sangat penting sampai tubuh dia digerakkan oleh otak dia, maka gue pengen ngebedah otaknya ini dulu. Oke. Karena otaknya ini loh yang jadi kunci utama dalam komunikasi pun juga sama. Oke. Otak si Kevin, pada dasarnya kita bakal melihat aspek ke dalam komunikasinya. Oke, sebentar dulu, pasti gue dapat pertanyaan, Bang, otaknya ini apa hubungannya sama komunikasi gitu kan? Karena gue ngebahas komunikasi di video kali ini, maka gue bakal bahas komunikasinya aja. Ya. Terserah kalau mau bahas tentang kayak biologisnya, sisi dia berhubungan sama enzim, Bang, otak apa? Terserah. Ya, kita bakal bahas aja komunikasinya aja. Nah, di komunikasi otaknya si Kevin, yang pengen gue bedah lebih dalam adalah, sekarang gue pengen tambahin skenario-nya. Anggap lo sama gue, itu ngobrol sama si Kevin. Ini gue. Anggap ini misalkan lo atau gue deh, ya. Ini si Kevin, dan ini adalah gue, Jason. Nah, dari sini, yang pengen kita perhatikan adalah, kalau sampai lo sama si Kevin, ya, itu berinteraksi atau berbicara, misalkan di sini berbicara lo sama dia, secara logika, sebenarnya yang berbicara itu bukanlah lo sama si Kevin-nya, tapi yang berbicara adalah otak lo dan otak si Kevin. Oke, dapat sekarang poinnya ya. Jadi, otak lo sama otak si Kevin. Nah, sekarang dari sini, maka ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Otak lo sama otak si Kevin ketika lo berbicara. Ya. Ketika lo sama si Kevin itu berbicara, maka otak lo dan otak si Kevin, di sini otak lo, dan di sini misalkan otak si Kevin, yang terjadi adalah ketika lo berbicara sama si Kevin, itu kan bakal ada berbagai macam banget topik yang lo bicarakan sama dia. Setuju ya? Ya misalkan, oh Bang, gue itu kemarin sama si Kevin ngomongin tentang sport. Yang kedua, gue ngomongin sama si Kevin misalkan tentang, let's say, entertainment. Ya, entertainment. Oh Bang, misalkan gue sama si Kevin, kemarin gue ngobrolin sama Kevin tentang video YouTube lo. Oh gila, thank you banget, keren banget. Misalkan unscripted, Jason Stanley. Nah, yang pada umumnya terjadi dalam the system of golden topic ini adalah ini. Ketika lo membicarakan 3 topik ini, misalkan lo sama si Kevin, dari percakapan terkadang ada topik yang si Kevin itu cuman kayak, oh, haha. Oke. Ada juga topik yang misalkan di bidang entertainment, misalnya ngomongin tentang K-drama lah, ya, lo ngomongin tentang drama terbaru di dunia per-K-popan gitu kan. Kevin itu langsung antusias parah gitu loh. Antusias banget, anjir. Ini keren banget nih, gila gue. Kemarin gue baru nonton aja tuh, gue juga sama tuh. Gue baru nonton tentang Queen of Tears misalkan. Itu gila keren banget kan si Kevin kayak gitu. Masuk lagi ke unscripted.
Dia kayak gini doang. Oh, udah gitu doang. Karena kayak dia, si Gavin, itu mungkin gak tertarik. Kayak konten Bang Jason tuh bosan banget gitu. Gue sih gak nonton. Saya kayak gitu. Oke. Nah, oke. Sekarang, gue bakal pakai sedikit skala linear. Oke. Sini misalnya. Ketika lo ngobrol sama si Kevin, jadi otak lo sama otak si Kevin itu ngobrol, dari topik-topik yang dibicarakan ini, pada umumnya otak si Kevin itu bakal memberikan rating kemenarikan. Rating kemenarikan. Ya. Oh misalkan sport, si Kevin kurang tertarik. Oke. Jangan dia cuma 3. Nah, yang entertainment itu misalkan si Kevin itu cuma let's say 5 lah. Wah, dia lumayan antusias tapi nggak terlalu antusias banget misalkan. Oh let's say misalkan untuk unscripted, karena Bang Jason ngebosenin banget, cuma 1. Nah, yang jadi poinnya adalah ketika hal ini terjadi, maka yang perlu lo lakuin dari 3 topik ini, lo perlu memilih 1 topik yang setidaknya si Kevin itu jawabnya cuman oh atau doang kayak hahaha. Dia ibaratnya merespon apa yang lo bicarakan. Otak dia itu merespon apa yang dia bicarakan. Nah, oke, Bang, gue sedikit bingung. Jadi gimana caranya gue bisa mencari topik ini gitu loh, Bang. Karena gue tuh bingung banget bisa memilih atau mencari topik yang memang bagi dia tuh menarik. Oke, gue balik sedikit ke system of logic. The system of logic itu terdiri dari 2 step. Dari 3 langkah, sorry. 1, itu listening, mendengarkan. Yang kedua, itu adalah observe dan analisa. Yang ketiga adalah probing further. Ini yang bakal gue bahas. 3 step ini. Jadi, the system of golden topic yang tadi gue bilang adalah bagian dari listening, observe and analisa, dan probing further. Sekarang, Bang, apa hubungannya dengan konsep tadi yang lo jelasin mengenai topik? Nah, yang tadi gue udah bilang, itu adalah step dari langkah pertama. Listening. Jadi ketika lo mendengarkan si Kevin, dan misalnya lo berbicara nih sama si Kevin, dan lo misalnya ngomongin 3 topik. Lo posisi diri lo sebagai seorang scientist atau seorang peneliti yang membicarakan berbagai topik dengan si Kevin, minimal 5. Siapapun itu, gue cuma pakai si Kevin sebagai contoh doang. Ambil 5 topik dari misalkan sport, finance, filosofi, filsafat, mungkin bisnis, atau let's say misalkan kripto lah, yang lagi ngetrend sekarang misalkan. Oke, pilih 5 itu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dapat ya? Nah, sekarang dari kelima topik ini, ya, untuk sistem yang pertama nih di bagian listening, lo lihat topik mana yang bikin si Kevin 1, lebih banyak ngomong di sini. Ini nggak kebaca nih, tapi yaudahlah, it's okay lah. Nanti gue udah jelasin. Lebih banyak ngomong. Yang kedua, lo juga harus ngeliat non-verbalnya si Kevin, yaitu adalah intonasi suara dia tuh meningkat. Bang, intonasi suara meningkat tuh gimana, Bang? Kayak gini. Squid Game deh. Gue nggak terlalu suka sih. Oh, kripto. Oh iya, kemarin gue sempat invest di XRP, lo tau gak? Nah, itu adalah intonasi suara. Lo bisa lihat perbedaannya banget. Jadi, intonasi suara itu dihasilkan dari otaknya si Kevin. Tadi gue sempat mention, bahkan tadi gue sempat sebutin di sebelumnya, tentang komponen dari badan dan otak. Otak ketika menerima topik atau informasi yang menarik bagi dia, ini dijelaskan juga di kursus gue tentang rute sentral dan periferal. Tapi kepanjangan kalau gue jelasin. Basically, kalau ada topik yang menarik dan berguna bagi seseorang, otak mereka merespon dengan peningkatan intonasi biasanya. Kayak tadi gue bilang, Squid Game. Oh, XRP, kripto. Ih, kemarin gue invest, bro. Nah, itu kelihatan banget intonasi suaranya. Oke? Yang ketiga, kalau yang awal dia lebih banyak ngomong, yang awalnya mungkin kurang aktif, dia jadi lebih banyak ngomong, intonasi suaranya meningkat. Dan yang ketiga, ini paling penting banget. Yang ketiga, ketika lo ngomong suatu topik dan si Kevinnya itu ngelakuin hal ini, yang awalnya mungkin dia baca buku, atau dia sambil main handphone, atau dia sambil ngelihat ke arah mana, dia itu jadi kayak gini. Fokus. Oke, jangan dia jadi fokus. Bang, gimana ciri-ciri dari fokus? Yang awalnya sambil main handphone, misalkan naruh handphonenya dan ngeliatin ke lo.
Yang sambil main laptop, sebelumnya taruh laptopnya, matiin ke lo. Yang misalkan sebelumnya itu sambil ngebaca-baca buku gitu kan, tiba-tiba pas ada topik XRP, oh iya ya, kemarin gue invest bro. Mungkin nggak langsung, tapi lama-lama, oh iya, kemarin gue tuh sempat trading. Nah, lo lihat ya body language-nya. Jadi yang awalnya sambil baca buku misalkan, terus dia pegang dan dia taruh lama-lama, itu kemungkinan besar ya. Kalau 3 step ini lo temuin, jadi 3 kriteria ini lo temuin dari suatu topik yang dibicarakan sama lawan bicara, maka kemungkinan besar kita udah berhasil di fase yang pertama, yaitu adalah listening. Oke, Bang, next. Oke, next, apalagi Bang? Gue udah nemuin misalkan topiknya si Kevin setelah gue nilai adalah let's say crypto misalkan. Ya misalnya si Kevin dia paling masuk ke crypto. 3 kriteria tersebut. Nah, berikutnya kita bakal lanjut ke step yang kedua, yaitu adalah observe and analisa. Oke, ini yang pengen gue lo lakuin. Ketika lo udah punya crypto di sini, topik crypto ini, topik yang memenuhi 3 kriteria tersebut, yang gue pengen lo lakukan berikutnya di sistem ini adalah gue pengen lo ngelakuin yang namanya A/B testing. Oke, gini, dalam penelitian, peneliti itu biasanya memiliki hipotesis. Oke, hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesis bakal dilanjutkan biasanya dengan nantinya ada yang namanya A/B testing. Jadi A/B testing digunakan untuk menguji kebenaran dari hipotesis. Dan nantinya bakal keluar yang namanya hasil atau result. Hasil ini bakal membuktikan hipotesis ini benar atau salah. Nah, ini yang bakal gue terapin juga dalam the system of golden topic. Oke, Bang, oke, hipotesis, A/B testing, hasil. Hipotesis ya gue udah nemuin, misalkan topik yang dia suka adalah kripto. Gue menduga, kayaknya Kevin suka sama topik kripto. Sekarang kita bakal masuk ke yang bagian kedua, observe and analisa. Observe dan analisa ini mirip-mirip dengan yang namanya A/B testing. Oke, Bang, gimana caranya gue ngelakuin A/B testing dalam konteks ini? Gini, yang gue pengen lakuin lo dalam topik yang kedua adalah ketika lo udah nemu topik kripto, gue pengen lo kayak gini. Gue pengen lo menanyakan ke si Kevin 3 pertanyaan. 1, 2, 3. 3 pertanyaan yang relevan dengan topik kripto. Oke, 1, 2, 3. Bang, misalkan apa? Yang pertama, misalnya pertanyaan pertama, gue bisa nanya ke si Kevin, oh, lo invest di XRP juga bro? 1. Yang kedua, misalkan gue nanya lagi nih, bro, tadi lo sempat bilang tentang XRP, lo udah denger belum? Marketnya katanya bakal bullish ke depannya. Yang ketiga, misalkan lo bilang lagi ya, oh lo invest di XRP, tapi so far udah ada bullish belum bro? Nah, kalau misalkan sampai seandainya si Kevin masih menunjukkan yang tadi gue bilang, di yang pertama listening, yang ada 3 kriteria. Yang pertama dia lebih banyak ngomong, yang kedua intonasi suara dia naik, dan yang ketiga dia lebih fokus. Ya, dia masih fokus di bagian ini, sorry. Misalkan lo ngajuin 3 pertanyaan ini, dan si Kevin masih, 1, dia masih suka sama topik tersebut dengan cara dia itu menunjukkan bahwa dia lebih banyak ngomong tentang topik tersebut. Yang kedua adalah dia lebih banyak mengeluarkan suara atau intonasi suaranya lebih meningkat. Jadi kedengaran lebih wow gitu kan. Yang ketiga adalah Kevin lebih fokus. Jadi dia selama 3 pertanyaan ini lo lontarkan, dia tetap nggak main handphone atau dia sambil baca buku atau gimana. Kalau ini terjadi, kalau lo udah nanya 3 pertanyaan dan ini masih tercapai, maka lo bakal lanjut ke yang ketiga. Langkah ketiga dari System of Golden Topic. Langkah ketiga ini adalah, tadi yang gue bilang, lo udah ngelakuin yang namanya 1 hipotesis dari listening ini. Lo mencari topik yang memenuhi 3 kriteria, dan ketika lo udah nemuin, lo masuk ke A/B testing, di observe and analisa, dan kalau masih aja sama hasilnya, maka lo bakal lanjut ke langkah terakhir yang bakal bisa lo bikin lo ngobrol berjam-jam. Oke. Di langkah terakhir ini, dari probing further, tadi kan kita nemuin topik si Kevin ini adalah topik kripto misalkan. Oke. Yang perlu dilakuin, ini yang lumayan menarik banget. Oke. Kalau misalkan lo udah nemuin topik utamanya kripto, yang perlu lo lakuin yang gue sebut sebagai probing further. Nah, Bang, probing further itu apa? Probing further, singkat ceritanya adalah
ketika si Kevin ini memberikan jawaban dari pertanyaan lo, ya, ingat ya, jadi kunci utama dari sistem of golden topic ini adalah lo lebih banyak mengajukan pertanyaan, lo yang mendengarkan, posisikan diri lo sebagai seorang pendengar, yang dimana lo benar-benar pengen tahu pengalaman, opini, dan apa yang dipikirkan tentang si Kevin akan topik tersebut. Oke. Bang, itu rasionya bisa berapa? Bisa 70-30. Jadi di sini adalah 70% lo mendengarkan dan 30% si Kevin itu yang mendengarkan. Nah, Bang, maksudnya itu apa? Maksudnya gini, kalau misalkan selama 2 jam, ya, 70% dari 2 jam ini itu lo yang mendengarkan. 30% dari 2 jam ini, maka Kevin yang mendengarkan. Berarti lo berbicara, lo menyatakan opini, argumen, dan segala macam yang biasa lo bicarakan, itu cuma 30% dari total percakapan. Sedangkan si Kevin itu 70%. Oke. Nah, Bang, kenapa kayak gini? Karena orang pada dasarnya, manusia, itu naturnya lebih suka didengarkan daripada mendengarkan. Lo harus paham esensi utama dari diri manusia. Manusia itu sifatnya egois. Atau mereka mementingkan apa yang mereka pikirkan. Dan kalau misalnya gue mau sedikit data, 90% populasi di dunia ini adalah seorang pendengar yang buruk. Jadi kalau misalkan lo menjadi 10%, yaitu adalah pendengar yang baik, maka lo bisa memberikan siapapun keinginan terbesar mereka, yaitu adalah didengarkan. Nah, gak cuman lo mendengarkan apa yang mereka bicarakan, tapi lo harus mendengarkan topik yang memang itu golden. Makanya gue bilang sebutnya sebagai system of golden topic. Nah, gue bakal lanjut sedikit tentang system of golden topic ini. Kalau misalkan lo udah nemuin topik kesukaan si Kevin, ya, let's say misalkan di sini lo nemuin dari crypto. Nah, setiap kali si Kevin memberikan jawaban dari topik tersebut, dari pertanyaan lo, misalkan lo nanya, Vin, lo kemarin udah invest di XRP emang? Dia langsung misalkan kayak antusias. Ini kuncinya. Kalau lo ngasih pertanyaan di topik yang dia nggak suka, dia bakal tetap kayak XRP. Tapi kalau emang dia suka topiknya, dia tuh bakal bener-bener ibaratnya memberikan jawaban yang wow. Oh, XRP iya, kemarin gue invest. Kemarin gue masuk di harga berapa ya? 430 ribuan ya kalau nggak salah. Misalnya kayak gitu ya. Dia memang akan memberikan jawaban yang tertarik. Kalau dia nggak tertarik sama topiknya, nggak peduli apapun yang lo omongin, dia nggak bakal ngejawab. Kayak gue bilang, lo harus mencari golden topik ya. Nah, misalkan dia udah ngasih jawaban dari topik tersebut. Yang perlu lo lakuin berikutnya adalah mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Oke. Nah, Bang, berarti gimana, Bang, maksudnya contoh ya? Misalkan kayak gini, misalkan gue mulai dengan pertanyaan pertama. P1 ya, pertanyaan pertama dapat misalkan jawaban si Kevin. Let's say misalkan pertanyaan pertama itu, gue bilang, Vin, lo kemarin invest di XRP gak? Jawaban, misalkan si Kevin bilang, XRP kemarin gue kayaknya masuk deh di harga 43 ribu. Gue harus bertanya lebih lanjut dari jawaban tersebut. Jadi, bisa ada 2 opsi sebenarnya. Ada 2 opsi yang bisa terjadi skenario-nya. Opsi pertama, gue ngomong. Opsi yang kedua, itu gue nanya. Jadi gini, maksud gue gini. Ya. Kalau si Kevin ngasih jawaban, sebenarnya gue bisa jadi ada 2 skenario yang terjadi. Ya. Satu, gue bisa ngomong lebih lanjut. Jadi gue kayak, oh, gue juga kemarin invest tuh. Atau gue nanya. Cuman 2 doang. Jadi bisa gue yang ngomong gantian, atau gue yang nanya gantian. Nah, kalau misalkan yang lo pengen nerapin sistem of golden topic ini, kunci utamanya adalah di respon yang ini kan 1, ini yang kedua, dia ngasih jawaban. Yang ketiga, lo tuh harusnya nanya. Nah, ini disebut sebagai probing further dalam ilmu komunikasi. Jadi, ketika dia ngasih jawaban, oh, kemarin gue masuk di harga segini, ya kan? Lo nanya lebih lanjut dari jawaban dia. Jadi, pas dia bilang, oh, gue masuk di harga 43 ribu, gue bisa jawab kayak, wah, 43 ribu. Sekarang kan kalau nggak salah udah 47 ribu. Berarti lo udah lumayan, ini dong, ROI lo udah gede dong, berarti harusnya. Nah, itu gue mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Nah, ketika si Kevin ngasih jawaban lagi nih, yang keempat, jawaban lagi, misalkan dia jawab kayak, oh iya, gue sih kemarin udah 100-an lah. Pas dia ngasih jawaban, yang perlu lo lakuin adalah nanya lagi, probing further lagi. Nah, di sini gue bisa bilang kayak, tapi lo ke depannya yakin gak sih XRP itu bakal tetap bullish? Karena gue juga kemarin invest, tapi gue dengar katanya kan ada yang bilang market bakal turun tuh.
Gimana sih kalau menurut lo pribadi? Nah, itu gue nanya. Nah bang, oke, cycle ini bakal gimana bang? Bakal terus gue yang nanya kah? Atau bakal terus gue yang menjadi pendengar kah? Kayak gue wawancara banget gitu, capek banget. Enggak. Jadi cycle ini tuh lo cukup satu, ya. Lo nanya, terus misalkan dia jawab, lo nanya lagi, dia jawab, baru deh lo yang ngasih jawaban. Oke, jawaban sini, lo nanya, diawali dengan pertanyaan lo, terus dia ngasih jawaban, si Kevin, dan lo nanya lagi, ya. Jadi, nanya dari jawaban dia, dan dari jawaban dia, yang kedua ini kan lo nanya, terus kan dari sini, dia ngasih jawaban lagi nih, ya. Jadi, satu nanya, jawab. Jadi yang pertama, dia lo nanya, yang kedua dia ngejawab, yang ketiga lo nanya lagi, keempat dia jawab, yang kelima baru lo jawab. Tapi, the key point dari Golden Topic ini adalah, selama lo membicarakan topik kesukaan dia, lo itu mayoritas lebih banyak bertanya. Nah ini gue sebut sebagai kunci utama lo bisa ngobrol berjam-jam. Karena pada dasarnya yang gue bilang, ingat, orang lebih suka didengarkan daripada harus mendengarkan. Lo terapin sistem Golden Topic ini ke siapapun dan lo bakal disukain sama semua orang dan mereka bakal bisa ngobrol berjam-jam sama lo tanpa kehabisan topik sekalipun. Oke. Nah, lo ulang ya Golden Topic ini sistemnya. Tapi bagi lo pada yang mungkin pengen belajar lebih lanjut, jika lo adalah seorang mahasiswa yang pengen punya banyak teman banget, atau seorang pengusaha yang pengen ningkatin omset bisnis karena bisa menguasai skill negosiasi superior banget, yang bakal bikin siapapun bilang iya kayak yang meminta, atau mungkin lo adalah seorang dari karyawan yang pengen bisa berkomunikasi secara efektif dalam dunia pekerjaan, lo bisa cek 3 Hour Communication di stanleyacademic.com. Di platform EduTech ini, gue bakal terus kembangin ke depannya. Lo bakal belajar cara bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet hanya dalam 30 hari ke depan doang. Dan lo bakal bisa menguasai skill-skill komunikasi yang lebih advance, kayak berretorika, berargumen, bikin siapapun bilang iya yang lo minta, komunikasi persuasif, memahami karisma ketika lo berbicara, yang bakal bikin siapapun jadi nggak sabar pengen ketemu sama lo lagi. Lo bisa cek aja 3 Hour Communication, kursus gue. Udah ada 800 lebih per sekarang yang merasakan perubahan drastis dalam kehidupan komunikasi mereka, baik di tempat kerja, baik mungkin di kampus, baik mungkin di kehidupan profesional, ada yang copywriter, ada yang pengusaha, ada yang di BUMN, macam-macam lah pokoknya. Lo bisa cek aja 3 Hour Communication di stanleyacademic.com, itu bisa lo cari di Google atau cek di pin komentar di bawah. Bye-bye.